Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dina waddin wa salatu wa salamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Seluruh jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta kesehatan dan kesempatan untuk menjalankan ibadah hingga saat ini, sehingga kita semua bisa hadir di musala yang mulia ini untuk melaksanakan sholat tarawih yang insya Allah sebentar lagi akan kita laksanakan secara berjamaah. Kedua, marilah kita senantiasa bersalawat kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya dan para pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Saldo pada tanggal 17 April 2023 yaitu sebesar Rp9.600.000. Pemasukan infak tromol pada tanggal 17 April 2023 yaitu sebesar Rp173.000, dan untuk pengeluaran yaitu sebesar Rp500.000. Total pas Ramadan sampai hari ini sebesar Rp9.237.000. Untuk imam dan tausiah akan diisi oleh saudara Rehan. Kami atas nama pengurus mengucapkan terima kasih kepada para jamaah, jazakumullahu khairan katsiran, dan semoga Allah melipat gandakan rezeki para jamaah yang telah disumbangkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk himbauan, memohon kepada hormat agar para jamaah menertibkan atau silent sementara handphone, dan kepada adik-adik dimohon untuk tidak berbicara atau bertanya agar tidak mengganggu ibadah sholat dan selama tausiah tarawih berlangsung. Demikian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. أما بعد. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yang telah memanjangkan umur kita hingga saat ini kita masih dapat melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang serta umur yang berkah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya tetap istiqomah dalam mengikuti ajaran beliau hingga hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bicara tentang perpisahan, tentu bagi sebagian orang merupakan momen yang sangat membuat hati sedih. Bagi sebagian orang mungkin perpisahan menjadi momen hati cemas. Sebagian orang merasa bahwa perpisahan adalah suatu hal yang tidak mengenakan. Karena pada dasarnya segala pertemuan selalu ada perpisahan. Ada awal, pasti ada akhir. Itulah kehidupan. Ketika akhir dari sebuah perjalanan, maka akan menjadi awal bagi perjalanan yang lainnya. Sehingga sebuah perpisahan menjadi pertemuan dengan suatu hal yang baru. Dan sekali lagi ini adalah kehidupan. Di dalam hidup banyak sekali orang yang datang dan pergi, silih berganti. Allah Subhanahu wa taala telah menjumpakan kita dengan orang-orang yang telah Allah catat untuk bertemu kita di catatan takdirnya. Mereka pun datang silih berganti. Ada yang melintas dengan singkat namun sangat membekas di hati. Ada yang berjalan dengan lama sembari beriringan dengan kita, namun kehadirannya tak ada terasa. Ada pula yang begitu jauh di mata, namun sangat membekas di hati. Ada yang datang dan pergi seakan tak pernah ada artinya. Maka sudah menjadi fitrahnya, bila ada pertemuan pasti ada perpisahan. Di mana ada awal pasti ada akhir. Begitu pula dengan Ramadan. Ramadan, bulan yang penuh berkah ini akan segera meninggalkan kita. Bulan Ramadan akan segera berakhir. Sebagaimana kita dulu pernah sekolah, kita kembali mengingat zaman sekolah. Waktu kita sekolah, SMP, SMA, SD, ketika di penghujung tahun, kita pasti akan ada yang namanya momen perpisahan. Di momen perpisahan itu, hampir semua dari kita sangat mempersiapkannya dengan baik. Dari segala aspek, mulai dari guru, siswa, dan lain sebagainya, kita semua sibuk dalam mempersiapkan perpisahan itu. Mulai dari penampilan-penampilan dan yang lainnya, kita sibuk. Begitu pula kita seharusnya sebagai umat Islam, ketika tahu bahwa Ramadan akan segera berakhir, seharusnya kita lebih mempersiapkan perpisahan kita dengan bulan Ramadan. Karena betapa banyak orang yang Allah cabut nyawanya ketika di penghujung Ramadan. Baru saja kita mendengar kabar bahwa Syekh dari Mesir, Allah telah cabut nyawanya. Allah telah wafatkan di bulan Ramadan di hari ke-26. Begitu pula dengan Ramadan, semakin lama semakin cepat meninggalkan kita. Bulan Ramadan telah memasuki hari-hari akhirnya. Maka sudah sepantasnya kita sebagai umat Islam lebih antusias dalam meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari terakhir bulan Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya di penghujung Ramadan lebih giat lagi dalam meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashri al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Rawahu Muslim nomor 1174. Yang artinya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu atau telah tiba di penghujung akhir bulan Ramadan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meningkatkan ibadah-ibadahnya lebih sungguh-sungguh lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan di waktu-waktu yang lainnya. Rasulullah
orang yang dijamin masuk surga, orang yang maksum, Allah ampuni segala kesalahannya. Tapi di penghujung Ramadan, Rasulullah lebih meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Kita hanyalah umat yang terakhir, orang biasa, orang yang penuh dengan dosa. Seharusnya kita yang jauh lebih meningkatkan amalan di bulan Ramadan. Rasulullah SAW, Allah telah menjamin surga, namun Rasulullah SAW qiyamul lail sampai kakinya bengkak, sampai kakinya sakit. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah berputus asa. Rasulullah SAW tidak pernah mengeluh sedikit pun, meskipun beliau telah Allah jamin masuk surga. Nabi SAW telah mencontohkan kepada kita untuk memperbanyak amalan-amalan di bulan Ramadan di hari-hari terakhir, terutama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sampai-sampai Rasulullah SAW menjauhi istri-istrinya untuk berhubungan. Kemudian Rasulullah SAW mendorong keluarganya, membangunkan keluarganya di malam-malam terakhir di bulan Ramadan, sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahluhu. Rawahu Bukhari nomor 2024 dan Muslim nomor 1174. Yang artinya, apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengencangkan sarung-sarungnya, mengencangkan ikat pinggangnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menghidupkan malam-malamnya, malam-malam terakhir di bulan Ramadan, terutama malam-malam ganjil. Dan kemudian yang terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa ayqadha ahluhu, membangunkan keluarganya, anaknya, istri-istrinya di malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa Ramadan belum tentu menjumpai kita di tahun yang berikutnya. Apabila Nabi memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka Rasulullah mengencangkan sarungnya. Maksudnya mengencangkan sarungnya ini menjauhi istri-istrinya pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, disunnahkan kepada kalian memperbanyak ibadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan disunnahkan pula menghidupkan malam-malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terdapat di kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim jilid ke-8 halaman 71. Kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin berkata kepada kita semuanya, sekiranya tak tersisa dari bulan Ramadan kecuali hanya sebentar saja, maka selayaknya kita manfaatkanlah dengan betul hari-hari yang tersisa itu. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di 10 hari terakhir Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk beriktikaf di masjid, memperbanyak doa, memperbanyak zikir, memperbanyak salat tahajud, qiyamul lail, memperbanyak doa ya, sebagaimana Rasul contohkan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyaklah baca doa itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita selama kita hidup di dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian ada kisah yang dapat kita jadikan contoh sebagai teladan. Kisah ini dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dikisahkan, dan kisah ini disaksikan oleh kedua sahabatnya, yaitu Ibnu Rafi' dan Abu Aswad Ad-Du'ali. Kemudian kisah ini tertulis dalam dua kitab, yaitu kitab
Sirah Ashabun Nabi karya Syekh Mahmud Al-Misri dan kitab Syiar Alam An-Nubala karya Imam Az-Zahabi. Dikisahkan usai sholat asar, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu terlihat sangat cemas karena dari pagi beliau merasakan sangat sedih yang mendalam karena mengetahui bulan Ramadan akan segera meninggalkan kita semuanya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kemudian pulang dari masjid menuju ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ia disambut dengan baik oleh istri tercinta Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha dengan pertanyaan penuh dengan perhatian. Kenapa engkau sangat terlihat pucat, wahai kekasihku? Tidak terdapat tanda-tanda keceriaan sedikit pun di wajahmu. Sedangkan sebentar lagi kita akan menyambut hari kemenangan. Sebentar lagi kita akan menyambut hari kebahagiaan. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu hanya terdiam saja, terdiam lesu, tidak menjawab sedikit pun. Setelah itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meminta pertimbangan kepada istrinya untuk mensedekahkan semua persediaan pangan agar disedekahkan kepada fakir miskin. Ali radhiyallahu anhu berkata kepada istrinya, hampir sebulan penuh kita diberi pendidikan oleh Ramadan bahwa rasa lapar dan haus itu amatlah pedih sekala bunyi bagi Allah Subhanahu wa taala yang sering memberi hari-hari kita dengan perut terasa terisi. Ali berbicara demikian. Jadi Ali berkeinginan memberikan simpanan bahan pangan semua yang ada di rumahnya untuk diserahkan kepada fakir miskin, karena Ali radhiyallahu anhu merasa bulan Ramadan telah mendidiknya bahwa rasa lapar dan haus itu amatlah pedih. Ali radhiyallahu anhu ingin merasakan kepedihan tersebut, ingin membagi kebahagiaan kepada orang-orang yang sering merasa haus dan kelaparan. Karena Ali radhiyallahu anhu sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah mencukupkan hari-harinya dengan memberikan rezeki yang banyak kepadanya. Kemudian tanpa basa-basi, tanpa berpikir lama, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu segera bergegas pergi sebelum takbir berkumandang. Sayyidina Ali bin Thalib radhiyallahu anhu terlihat sangat sibuk mendorong pedatinya yang berisikan 3 karung gandum dan 2 karung kurma hasil panen dari kebunnya. Masya Allah, Ali radhiyallahu anhu yang membagikan sendiri langsung ke orang-orangnya dari kota hingga ke perkampungan, semua dikasih olehnya, terutama kepada fakir miskin dan anak yatim serta anak piatu. Masya Allah, Ali radhiyallahu anhu orang yang dijamin masuk surga, tapi sangat dermawan di penghujung akhir Ramadan. Itu mengisahkan, mengajari kita bahwa di penghujung Ramadan jangan lupa selain kita memperbanyak ibadah kepada Allah, tapi kita memperbanyak sedekah kepada Allah kepada orang yang membutuhkan. Karena pada hakikatnya masih banyak di luar sana orang yang tidak seberuntung dengan kita. Masih banyak orang yang kelaparan, masih banyak orang yang membutuhkan. Kenapa kita memberikan kepada mereka? Agar mereka tidak meminta-minta kepada yang lainnya, agar mereka merasakan kebahagiaan, agar mereka dapat merasakan apa yang kita rasakan selama ini. Karena pada dasarnya kita Allah pilih langsung untuk menjadi orang-orang yang Allah cukupkan. Kemudian poin yang terakhir, kisah para sahabat di penghujung Ramadan. Mereka sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan selepas Ramadan, 6 bulan pertama setelah Ramadan, mereka bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar diterima segala amal ibadahnya di bulan Ramadan. Mereka orang-orang yang soleh, orang-orang yang Allah cintai, orang-orang yang Allah sandingkan dengan gelar radhiyallahu anhu, yaitu orang-orang yang Allah ridhoi. Mereka
masih khawatir terhadap amal-amal mereka selama bulan Ramadan. Mereka khawatir amal-amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita orang yang banyak dosa haruslah lebih khawatir daripada mereka yang Allah Subhanahu wa taala pilih langsung. Kita seharusnya khawatir amalan-amalan kita selama bulan Ramadan tidak Allah terima. Seharusnya kita merasa cemas, merasa sedih, khawatir terhadap amalan-amalan kita. Kemudian selepas 6 bulan pertama, setelah itu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala menjumpai mereka ke Ramadan yang berikutnya. Karena pada hakikatnya tidak semua orang Allah dapat berikan rezeki kepada mereka untuk berjumpa di bulan Ramadan. Tidak semua orang. Bahkan ada yang di hari Idul Fitri pun Allah cabut nyawanya. Ada orang yang sebelum masuk Ramadan, 1 hari sebelum Ramadan Allah cabut nyawanya. Kita tidak mengetahui apakah Allah Subhanahu wa taala dapat menjumpakan kita ke Ramadan yang berikutnya. Tugas kita hanyalah berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh pengharapan agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita, menjumpai kita ke Ramadan yang berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjumpai kita kepada Ramadan yang selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Ali bin Abi Thalib berkata, mereka para salaf terdahulu begitu berharap amalan-amalan mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada banyak beramal. Bukankah engkau telah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 27? Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal dari orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima segala amal dari orang-orang yang bertakwa. Cobalah jamaah semua, kita hisab diri kita. Kita muhasabah diri kita, apakah kita termasuk orang-orang yang bertakwa? Karena pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang yang Allah terima amalnya adalah orang-orang yang bertakwa. Mulai dari sekarang kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai sekarang kita harus cemas, harus khawatir apakah amal kita Allah terima atau tidak. Karena sesungguhnya kita tidak mengetahui apakah kita termasuk orang yang bertakwa, orang yang beriman atau tidak. Malik bin Dinar mengatakan kepada kita semuanya, tidak diterimanya amal lebih baik daripada khawatiran. Tidak diterimanya amal lebih baik bagiku ketimbang khawatir daripada banyaknya beramal. Kemudian Umar bin Abdul Aziz berkata kepada kita semuanya, berwasiat kepada kita semuanya pada khutbah Idul Fitri. Beliau berkata, wahai sekalian manusia, kalian telah berpuasa selama 30 hari penuh dan kalian telah melaksanakan sholat tarawih di malam-malamnya. Kalian pun telah keluar dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan kalian diterima di sisinya. Namun sebagian salaf mereka malah sedih di hari Fitri. Sebagian salaf mereka malah sedih di hari raya Idul Fitri. Dikatakanlah kepada mereka, sesungguhnya hari ini adalah hari penuh kebahagiaan. Tapi mereka berkata, kalian benar, akan tetapi aku adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Aku telah diperintahkan oleh Rabbku untuk beramal, untuk beribadah kepadanya. Namun aku tidak mengetahui apakah amalku diterima atau tidak. Masya Allah. Mereka para salafus saleh, para orang-orang terdahulu, orang yang imannya, ketakwaannya jauh di atas kita, tapi mereka khawatir amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, marilah kita semuanya mengingatlah pada diri kita sendiri, mengingat bahwa amal kita belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita perbanyak doa di penghujung Ramadan ini, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa menerima segala amal ibadah kita, baik yang kecil maupun yang besar. Semoga Allah memberikan kesempatan
kepada kita untuk bertemu malam Lailatul Qadar. Manfaatkanlah hari-hari terakhir ini, manfaatkanlah hari-hari yang tersisa ini untuk beribadah, terutama malam-malam hari di bulan Ramadan. Perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Perbanyaklah doa. Semoga Allah senantiasa mengampuni kita semuanya. Jemaah, apakah di sini ada yang yakin bahwa amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada yang yakin segala sholat tarawih kita Allah terima? Apakah kita semua ada yang yakin segala bacaan Quran kita diterima Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada satupun orang yang yakin amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berharap kepada Allah dan memperbanyak doa. Semoga Allah menerima setiap amal kita di bulan Ramadan dan menjumpai kita ke Ramadan yang selanjutnya. Terakhir, ada sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sungguh ada seorang hamba yang menurut pandangan kebanyakan orang dia mengamalkan amalan penghuni surga, namun berakhir menjadi penghuni neraka. Namun sebaliknya, ada seorang hamba yang menurut pandangan kebanyakan orang dia mengamalkan amalan penduduk neraka, namun berakhir menjadi penduduk surga. Sungguh amalan itu dilihat dari akhirnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 6493 memberikan isyarat kepada kita semua bahwa amal itu tergantung di akhirnya. Orang yang Allah wafatkan itu di akhirat kelak keadaannya tergantung saat Allah cabut, saat sakaratul mautnya. Tergantung di akhirnya apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Begitu pula di bulan Ramadan, ketika kita berharap Allah menerima segala amal ibadah kita, maka selayaknya kita harusnya lebih semangat di penghujung Ramadan, karena segala amal ibadah dilihat dari akhirnya. Apakah kita termasuk dari orang yang husnul khotimah atau su'ul khotimah? Semoga Allah menjaga kita semuanya dari segala macam keburukan di penghujung Ramadan, dari segala yang melalaikan kita di penghujung Ramadan. Jangan sampai kita semua terlena dengan baju baru, jangan sampai kita semua terlena dengan belanja ke mall, ke pasar dan lain sebagainya, sehingga kita meninggalkan segala amal-amal yang sangat Allah Subhanahu wa taala cintai di penghujung Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan menerima segala amal ibadah kita di bulan Ramadan. Allah jadikan kita semua di penghujung di Ramadan yang selanjutnya. Allah berkahi sahur kita. Allah jauhkan kita semua dari segala yang melalaikan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni segala dosa-dosa umat Islam. Allah rahmati kita semuanya. Allah berikan kesempatan kita untuk berjumpa di malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan sekedar informasi, di rakaat ketiga kita akan melakukan qunut. Sebelum sujud terakhir rakaat ketiga kita akan melaksanakan qunut. Jadi diharapkan jamaah untuk mempersiapkannya. Luruskan dan dapatkan softnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.